warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ilham dipimpin untuk berdoa. Udah mulai. Sebelum pelajaran kita mulai, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Vika sama Sila. Iya, tadi Vika SMS orang tuanya kalau sakit. Kalau Sela ayahnya sakit di rumah sakit, kok nama. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang hari ini sakit tidak bisa masuk, kita doakan agar lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah, saya tulis ya, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian bunga. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam penyerbukan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama dapat menyebutkan bagian-bagian bunga dan dapat menyebutkan macam-macam penyerbukan. Kalian tahu bunga? Tahu ya bunga? Nah, ini Pak Gandir punya beberapa bunga. Kalian sudah saya kelompokkan ada sesuai dengan minat dan bakat masing-masing, ya. Saya sesuaikan kelompoknya ini. Nah, bagi yang anak-anak, nah itu yang saya sendirikan, silakan untuk mencari bunga di sekitar kelas kalian, dan kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5 ini ada gambar bunga. Silakan kalian mengamati, dan untuk kelompok 2 dan kelompok 4 silakan keluar kelas untuk mencari bunga yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita.
Silakan semua kelompok 2 dan kelompok 4 keluar untuk mencari bunga perwakilan. Satu kelompok hanya 2 atau 3 bunga tidak apa-apa, ya. Silakan, dipersilakan. Silakan yang ada di dalam kelas untuk mengamati bagian-bagian bunga dari gambar yang sudah Bapak berikan. Silakan masuk yang sudah mengamati anak-anak yang baru masuk kelas, yang memetik bunga dari lingkungan sekolah kita, coba diamati bunga itu. Ada apa saja anak-anak? Bentar, sebelumnya kita mengingat dulu pelajaran yang kemarin, ya. Apa bagian-bagian dari tumbuhan? Katakan dulu. Ya, Tiro. Akar, batang, daun, dan bunga. Ya, bagian-bagian bunga itu ada akar, batang, daun, dan bunga. Kemudian akar, fungsi dari akar apa? Ya, berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. ya, betul sekali, Cila. Fungsi akar tadi bisa diulangi apa? Untuk menyerap air dan nutrisi atau mineral dari dalam tanah. Ya, betul. Kemudian fungsi dari batang. Hani. Berfungsi menyalurkan air dari dalam tanah ke daun. Ya, bagus sekali. Kemudian fungsi dari daun. Sisil. Daun berfungsi sebagai tempat apa sih? Fotosintesis. Ya. Fotosintesis itu apa anak-anak? Siapa yang tahu? Proses memasak makanan sendiri. Ya, fotosintesis itu proses memasak makanan sendiri. Apa yang dibutuhkan dari proses fotosintesis? Yang dibutuhkan apa aja? Air. Terus mendapat sinar matahari. Dengan adanya klorofil menghasilkan apa? Karbohidrat. Itu proses fotosintesis. Selain itu yang dibutuhkan selain air, apalagi gasnya? Oksigen.
Yo, betul apa salah? Menghasilkan oksigen. Membutuhkan karbon dioksida dan air, kemudian dengan adanya klorofil dan adanya sinar matahari menghasilkan apa? Karbohidrat dan oksigen. Itu fotosintesis. Kemudian tadi sudah disebutkan ada akar, batang, daun. Ada lagi satu, bunga. Fungsi bunga itu apa? Ya, kira berfungsi untuk banyak bunga. Fungsi bunga. Nah, sekarang setelah kalian mengamati, sudah diamati bagian bunga itu, gambar bunga sudah. Terus yang mencari bunga dari lingkungan sekolah sudah diamati? Sudah diamati? Ya. Setelah kamu amati bunga tersebut, itu ada beberapa bagian. Yang pertama kan? Dari apa dulu pertama? Pasti ada tangkai, ya. Bagian-bagian dari bunga. Tangkai. Terus apa lagi anak-anak? Tangkai. Terus kalau setelah itu mahkota. Kemudian putih. Selain putih apa lagi? Benang sari. Terus kepala sari, ya. Nah, benang sari apa tuh benang sari itu, Cak? Untuk apa benang sari? Kalian tahu benang sari? Nah, benang sari itu ini, nah, gambar. Bagian yang titik-titik, bagian yang ada di tengah itu namanya benang sari. Kemudian yang bulat-bulat ini ujungnya berlubang itu namanya putih. Coba yang bunga asli, coba diamati, ada enggak benang sarinya, putihnya, ada mahkotanya. Ya, yang dikatakan mahkota itu yang apa? Yang mana? Mahkota. Mahkota itu kalau mahkota berarti yang menarik. Berarti itu bunga ini coba pinjam. Nah, kalau bunga seperti ini, mahkotanya yang mana? Nah, yang ini. Yang inilah. Yang merah-merah ini namanya mahkota. Mahkota. Terus yang ini saya pegang ini tangkai. Terus yang bawahnya dari mahkota namanya apa? Apa? Kelopak. Jadi tangkai, kelopak, mahkota, benang sari. Yang ujung ini bulat-bulat putih. Ini bagian-bagian dari bunga. Kalian sudah tahu ya sekarang bagian-bagian dari bunga? Ya. Sekarang Pak Gadi akan memutar video tentang perkembangbiakan generatif. Nah, nanti kalian bisa tahu ya. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan
ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat satu inti vegetatif dan dua inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakul biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai dengan sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Ya, sudah. Kalian sudah mengamati video tadi ya anak-anak. Terus Bapak akan membagikan kertas post-it ini. Nanti kalian tulis apa yang sudah kalian amati dan kalian dengar dari video yang barusan kalian lihat ya. Nanti tulis satu kata tentang perkembangbiakan generatif. Ditulis di kertas post-it ini, nanti ditempel. Kelompok 1 nanti ditempel di sini ya, ke bawah. Kelompok 2 di sebelahnya, kelompok 3 di sebelahnya, kelompok 4 dan kelompok 5. Itu ya. Kelompok 1 kertasnya ini saya bagikan. Silakan diambil. Silakan ditulis. Silakan ditulis, nanti ditempel disusun ke bawah ya. Coba dibagi kelompok 2 ya. Coba dibagi satu-satu. Ini silakan dibagi. Silakan dibagi satu-satu. Silakan ditulis. Silakan dibagi satu-satu, ditulis, ditempel di depan. Apa perlu saya putar sekali lagi videonya? Ya. Ya. Silakan kalian amati sekali lagi. Terus tulis satu kata dari apa yang kalian amati dari video tersebut. Bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh.
Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses pengembang biakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala puting. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat satu inti vegetatif dan dua inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakul biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakul buah. Setelah pembuahan selesai dengan sari, mahkota, dan kelompok bunga akan maju kemudian gugur. Kakao buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Sudah semua? Ya. Kalau sudah, silakan mulai dari kelompok 1. Nih, dan tulis kelompok 1. Ditempel di sini ya, ke bawah. Terus nanti kelompok 2. Yuk kelompok 1 depan dulu. Ya, berikutnya kelompok 2, silakan ditempel depan. Berikutnya kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Berikutnya kelompok 5. Ya. Ya sudah ditempelkan semua. Nah, dari kelompok 1, mari kita baca bersama ya. Dari kelompok 1 ada yang menulis
benang sari, bakal biji, tangkai putih, tangkai bunga, kemudian apa ini? Mahkota, kelopak. Nah, dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari 6 yang dituliskan oleh kelompok 1 itu tadi ada nggak di video tadi? Ada nggak ya? Ada semua ya. Terus kemudian dari kelompok 2, coba kelompok 2 maju ke depan untuk membaca apa yang ditulis salah satu dari kelompok 2. Yang terakhir Generatif benang sari. generatif apa lagi? Benang sari, terus Penyerbukan. penyerbukan, Mahkota. mahkota, kemudian Mahkota. mahkota lagi. Generatif itu apa ya? Ya, yang menulis dari kelompok 2 apa generatif itu? Ya, proses perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara generatif. Generatif berarti secara apa ya? Perkawinan atau penyerbukan. Terus kemudian kelompok 3 ke depan. Itu ya, kelompok 3. Benang sari, perkawinan, kembangbiakan. ya, silakan dulu. Benang sari, penyerbukan, perkawinan, perkembangbiakan putih. Kemudian kelompok 4, perwakilan penyerbukan. Kelompok 4. Penyerbukan putih, perkawinan, perkembangbiakan benang sari, Generatif. Ya. Kelompok 5 terakhir. Ya, ya, anak-anak. Jadi tadi sudah kalian mengamati gambar bagian-bagian bunga dan kalian juga sudah mencari bunga yang nyata, bunga asli di lingkungan sekolah. Kalian bawa ke dalam kelas, kalian amati dan kalian sudah mengetahui bagian-bagian bunga. Iya, sudah tahu kan? Sudah tahu? Sudah, ya. Kemudian saya ingin bertanya, ya, saya tanya, siapa yang bisa menjawab? Ngacung, angkat tangan terlebih dahulu. Bagaimana proses penyerbukan dapat terjadi? Ya. Reza, dulu. Banter, yang keras. Gimana? Ulangi yang keras. Jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Ada yang lain? Hani, ya. Penyerbukan. Ini bagaimana proses penyerbukan dapat terjadi? Yang keras, Hani. Jatuhnya serbuk sari atau benang sari di kepala putih. Jatuhnya benang sari atau serbuk sari ke kepala putih. Ya, betul. Kemudian ada lagi satu pertanyaan lagi. Siapa yang dapat membantu dalam proses penyerbukan?
seperti lebah dan kupu-kupu. Ada lagi? Saya. Ya. Hewan seperti lebah, kupu-kupu dan anjing. Hewan seperti lebah, Ya, kupu-kupu, dan angin. Itu. Dan angin. Jadi ini ya, kenapa lebah kok dapat dan kupu-kupu itu dapat membantu penyerbukan? Baca. Pak, Ilham. Ya betul, Ham. Karena apa? Lebah waktu menghisap nektar pada bunga itu kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari menempel pada kaki lebah. Kemudian terbanglah atau di bunga itu sendiri masuk ke dalam putik. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah masuk ke dalam putik bunga sehingga terjadilah penyerbukan. Itu oleh hewan. Kalau oleh angin ya, angin penyerbukan bisa dibantu oleh angin. Contohnya gimana? Ya ini serbuk sari kena angin, terus akhirnya jatuh ke kepala putik. Ya betul sekali Hani. 100 gelas Hani. Ya. Anak-anak, kiranya biar fokus kita kembalikan, biar fokus lagi. Kita ice breaking sebentar ya. Ice breaking. Permainan sebentar. Permainan konsentrasi. Tuh, permainan konsentrasi. Coba ikuti gerakan saya ya. Ikuti gerakan saya. Jangan ikuti ucapan saya. Misal ini dicoba dulu. Pegang rambut, pegang telinga, pegang rambut. Nah, ikuti apa ya? Ikuti gerakan itu apa tadi? Gerakan. Jadi kalau saya bilang pegang rambut, tapi saya pegang hidung, berarti sama juga harus pegang hidung, jangan pegang rambut. Jadi mengikuti gerakan. Iya, sudah ya. Jadi mulai yang salah nanti dihukum, bukan dihukum lah, ada sanksinya untuk nyanyi ke depan ya, nyanyi. Nah, yuk, mulai ya. Pegang kalian sambil nanti melihat temannya siapa yang keliru ya. Ikuti gerakan saya. Pegang rambut, pegang telinga, pegang mulut, pegang hidung, pegang rambut, pegang telinga, pegang telinga, rambut, pegang rambut, pegang hidung. Siapa yang keliru? Pegang telinga, pegang bahu, pegang telinga, pegang hidung, pegang rambut. Wah, pintar semua. Biasanya yang salah ya ini ya. Ya, tepuk tangan. Sekarang kebalikannya. Kita balik. Ikuti ucapan saya. Ya. Ikuti ucapan saya. Pegang rambut. Pegang hidung. Nungi. Ya, nanti kita. Oh ya. Pegang hidung.
pegang rambut, pegang telinga, pegang hidung, pegang telinga, pegang hidung, pegang rambut, pegang bahu, pegang telinga, pegang hidung. Ya, berarti kalian fokus semua. Berarti konsentrasi kalian meskipun ini bulan puasa tetap bisa kok fokus, bisa konsentrasi. Alhamdulillah ya. Terus sekarang Bapak punya tadi sudah bagian-bagian bunga sudah. Kemudian apa lagi? Penyerbukan sudah. Terus penyerbukan perkembangbiakan generatif. Sekarang kita ke penyerbukan. Nah, ini Pak Gandhi ada beberapa gambar. Nanti yang suka mengamati gambar angkat tangan. Yang suka mengamati gambar angkat tangan. Silakan angkat tangan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang lainnya akan Gandhi menyiapkan 2 media. Yang satu gambar, yang satu video. Yang suka gambar silakan mengamati gambar yang saya bagikan ini. Yang suka mengamati video silakan mengamati video dan mendengarkan penjelasan dari video yang akan saya putar. Ya. Yang suka mengamati gambar tadi, ini macam-macam penyerbukan. Ini yang berapa? Nah, yang suka mengamati gambar silakan gambar itu diamati. Itu adalah proses macam-macam penyerbukan. Yang suka mendengarkan dan melihat video ini saya putarkan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Penyerbukan adalah proses jatuhnya atau berpindahnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan adalah proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan membutuhkan bunga sebagai tempat penyerbukan dan pembuahan. Macam-macam penyerbukan pada tumbuhan dapat dikategorikan berdasarkan asal serbuk sarinya dan perantaranya. Sebelum membahas mengenai macam-macam penyerbukan, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya. Berdasarkan asal serbuk sari dibagi menjadi penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi di dalam bunganya sendiri. Bunga sari pada bunga tersebut jatuh pada putiknya sendiri. Penyerbukan sendiri tidak dapat menghasilkan varietas lain dari tanaman tersebut. Ciri-ciri tanaman yang melakukan penyerbukan autogami yaitu memiliki bunga sempurna, memiliki kelamin jantan dan betina pada satu benih. Contohnya pada pohon rambutan dan pohon mangga. Penyerbukan tetangga atau biotonogami. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga pada satu tumbuhan. Serbuk sari bunga jatuh pada putik bunga lain, namun kedua bunga tersebut masih di dalam satu tumbuhan. Ciri-ciri tanaman yang mengalami penyerbukan tetangga yaitu bunga jantan dan bunga betina pada tanaman tidak berada pada satu tumbuhan. Sehingga untuk proses penyerbukan membutuhkan dua bunga pada tumbuhan yang sama.
Contohnya tanaman padi dan tanaman bunga mawar. Penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang atau alogami terjadi antar bunga pada dua tanaman yang berbeda namun masih satu jenis. Serbuk sari jatuh pada putik bunga lain dari tanaman yang berbeda namun masih sejenis. Penyerbukan silang biasanya memerlukan bantuan manusia atau buatan. Disebut juga kawin silang atau persilangan. Persilangan ini biasanya menghasilkan variasi keturunan dari dua sifat tumbuhan induk. Contohnya pohon kamboja dan pohon pinus. Penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan bastar disebut juga hibridogami adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga dari tanaman yang sejenis namun memiliki varietas atau sifat yang berbeda. Serbuk sari bunga jatuh pada putik bunga pada tanaman lain yang sejenis dan berbeda varietas. Penyerbukan bastar dapat menghasilkan varietas baru pada tanaman. Contohnya penyerbukan pada bunga mawar merah dan mawar kuning, penyerbukan jambu putih dan jamur merah. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami. Penyerbukan ini terjadi pada bunga dengan bantuan angin. Proses penyerbukan terjadi akibat angin menjadi serbuk sari hingga mencapai ke dalam kepala putik. Ciri-ciri tumbuhan yang mengalami penyerbukan ini adalah tumbuhan yang memiliki bunga dengan mahkota yang berukuran kecil. Ciri lain pada bunga yang membutuhkan angin sebagai perantara penyerbukan yaitu tidak memiliki nektar. Serbuk sarinya sangat ringan dan kepala putik besar serta jumlah serbuk sarinya sangat banyak. Contohnya rumput, padi, dan kelapa. Penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidiogami. Penyerbukan pada bunga yang dibantu oleh hewan yang kontak dengan tanaman tersebut. Misalnya serangga, kupu-kupu, kelelawar, burung, lebah, dan siput. Ciri-ciri tumbuhan yang mengalami proses ini yaitu memiliki bunga yang berwarna menarik dan mahkota bunga berukuran besar. Ciri-ciri lainnya yaitu bunga memiliki aroma dan nektar. Penyerbukan zoidiogami banyak terjadi di sekitar kita. Contohnya tumbuhan bunga sepatu dan bunga mawar. Penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Penyerbukan hidrogami terjadi karena air yang membuat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Penyerbukan dapat terjadi karena bunga terkena air hujan atau terendam air. Penyerbukan dengan bantuan air disebut juga dengan istilah hidrogami atau hidrofili. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena air yang membuat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Contohnya ganggang dan hidrili. Itulah macam-macam penyerbukan dan contohnya. Bila teman-teman mengetahui contoh lainnya, bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Ya, kalian sudah mengamati video macam-macam penyerbukan. Dan yang mengamati gambar sudah selesai? Sudah? Yang mengamati gambar? Ya, sudah. Hasil amati dari kalian mengamati tadi, penyerbukan itu dibagi menjadi berapa, anak-anak? Ada 4. Ya. Yang pertama apa? Penyerbukan sendiri. Yang kedua, tetangga. Kemudian penyerbukan silang. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri. Siapa yang bisa menjelaskan penyerbukan sendiri itu yang bagaimana? Penyerbukannya Yang keras. Sing banter gak apa-apa. Nah, penyerbukan yang dilakukan pada bunga itu sendiri. Penyerbukan yang dilakukan oleh bunga itu sendiri. Betul atau salah ya? Betul. Maksudnya gini tadi, benang sari satu tumbuhan itu jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi benang sari dan putiknya itu dalam satu bunga.
Jadi ya. Terus berikutnya penyerbukan tetangga. Tetangga. Apa? Penyerbukan tetangga. Ya, Pak. Ya betul. Penyerbukan dari bunga satu ke bunga yang lain, tetapi masih dalam satu pohon. Masih dalam satu pohon. Jadi gini, saya gambar. Misalkan ini ada benang sari, ini ada putihnya. Ini namanya kalau benang sari ini jatuh ke kepala putih ini dalam satu bunga. Ini namanya penyerbukan apa tadi? Sendiri. Saya tulis penyerbukan sendiri. Kemudian kalau bunganya ada dua, ini ada serbuk sari, ini juga ada serbuk sari, ada putihnya. Nah, kalau ini satu tumbuhan ada dua bunga. Benang sari bunga yang ini jatuh ke kepala putih bunga yang lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Ini namanya penyerbukan apa namanya? Tetangga. Ya, penyerbukan tetangga. Nah, kemudian ini, nah, ini beda tumbuhan. Bunga yang satu, tumbuhan satu, benang sarinya jatuh ke kepala putih tumbuhan yang lain, bunga yang lain, tetapi masih dalam satu jenis. Satu jenis itu misalkan pohon mangga mana lagi ke pohon mangga mana lagi, sama. Ini namanya penyerbukan silang. Ada lagi satu lagi penyerbukan apa Nana? Dasar. Penyerbukan dasar. Dasar itu gimana? Benang sari bunga yang satu dari tumbuhan satu jatuh ke kepala putih benang tumbuhan yang lain, tetapi beda varietas apa tidak? Beda varietas. Misalkan ini pohon mangga mana lagi, yang satunya pohon mangga odan, misalkan seperti itu, tetapi tetap pohon mangga, beda varietasnya. Itu penyerbukan dasar. Jadi ada 4 penyerbukan. Nah, sekarang tugasnya kalian silakan membuat kesimpulan tentang macam-macam penyerbukan. Yang suka menggambar silakan digambar. Misalkan gambar seperti ini boleh. Yang suka menulis, maka aku seneng ngarang, silakan ditulis seperti karangan satu paragraf saja. Jadi penjelasan penyerbukan adalah, kemudian penyerbukan ada berapa macam apa saja dan dijelaskan. Itu yang suka menulis. Pak, saya tidak suka gambar dan tidak suka nulis. Berarti kalian bisa menyampaikan kepada saya dengan lesan. Langsung lesan, perkataan langsung apa yang kalian simpulkan. Itu ya, saya beri waktu, silakan memilih sesuai keinginan kalian. Bebas, bisa berupa gambaran, bisa berupa tulisan bentuk karangan satu paragraf, bisa berupa lesan. Silakan. Saya beri waktu 5 menit.
sing lisan sama dengan bukan menjadi mas bukan sendiri tetangga silang basta lek gambar itu gambar ini nanti cukup gambar tulisan yang berupa tulisan sudah anak? Yang gambar yang berupa tulisan satu paragraf, yang lesan sudah siap, yang lesan. Ya, ini ada yang gambar, ada yang menulis. Sesuai keinginanmu, gambar boleh, tulisan boleh. Gambar itu yang yang tulisan ya sudah ya. Ya sekarang yang gambar, coba yang gambar dikumpulkan ke depan. Saya ingin tahu yang gambarnya dikumpulkan ke depan. Kelompok satu. Ya. Ini yang gambar ya seperti penyerbukan menggambar tumbuhan, ada penyerbukan sendiri, tetangga, silang dan basta. Nah. Ini anak ya. Jadi yang ini penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, yang ini penyerbukan silang, beda tumbuhan. Kemudian ini penyerbukan basta, beda varietas. Gitu ya, bagus. Terus ada lagi stik. Ya, ini hampir sama juga ya. Penyerbukan sendiri. Dengan menggambar mungkin kalian lebih ingat, lebih bisa mengingat. Kemudian yang suka menulis, yang sudah membuat tulisan satu paragraf, silakan dikumpulkan ke sini. Yang berupa tulisan silakan dikumpulkan. Coba, ini tulisannya siapa ya? Cesa. Silakan di depan dibaca Cesa, biar teman-temannya bisa mendengarkan. Dengar anak-anak? Oh, kurang keras. Menyerbukan adalah proses jalannya satu sari ke kepala mesin. Menyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu menyerbukan sendiri, silang, tanda, dan basta. Tino dengar tadi? Dibalik sembuantar, ya. Yang keras. Menyerbukan adalah proses jatuhnya satu sari ke kepala petik. Menyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu menyerbukan sendiri, menyerbukan silang,
dan dasar. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tega. Ya. Yang lain juga sudah bagus-bagus. Nah, yang gemar menggambar sudah menjawab dengan gambarannya. Yang suka menulis juga menjawab dengan tulisannya di buku satu paragraf. Sekarang yang lesan. Yang lesan siapa tadi? Ada yang lesan? Ilham, ya. Silakan dah. Ini ya. Coba didengar ya. Ini secara lesan dari Ilham. Menyambungkan baju menjadi 4. Pertama, menyambungkan sendiri, kedua menyambungkan silang, ketiga menyambungkan tetangga, keempat menyambungkan dasar. Dengar Tino? Belum? Dengar. Ulangi lagi ya. Yang keras. Yang keras. Biar temannya terdengar, yang belakang biar terdengar. Yang keras, yuk. Menyambungkan baju menjadi 4. Yang pertama adalah menyambungkan sendiri, yang kedua menyambungkan silang, yang ketiga menyambungkan tetangga, keempat menyambungkan dasar. Terima kasih. Ya, anak-anak, jadi ini tadi macam-macam penyerbukan. Alhamdulillah kalian sudah bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas sesuai minat kalian dalam belajar. Ya, terus sekarang Pak Gabi akan membagikan ada soal evaluasi tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Akan saya bagikan. Ini nanti tolong kalian isi. Dibagikan ke temannya. Dijawab di lembar ini saja yang saya bagikan. Silakan soal yang saya berikan itu silakan untuk dikerjakan. Silakan bisa dijawab dengan didiskusikan dengan teman sekelompok. Ya. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Sudah selesai? Waktu 5 menit. Ya gini, kelompok 1 menjawab soal nomor 1, kelompok 2 menjawab soal nomor 2, kelompok 3 menjawab nomor 3, kelompok 4 dan kelompok 5 menjawab soal nomor 4. Dengan
Silakan didiskusikan dengan temannya. Sudah ya? Sudah? Ya, sudah. Perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan membacakan hasil dari diskusi dari kelompok 1. Silakan ke depan, silakan. Alifah, silakan. Alifah apa Akila? Silakan. Akila ya, Akila. Ayo Akila, silakan ke depan perwakilan dari kelompok 1. Yang lainnya memperhatikan. Coba diperhatikan dari hasil kelompok 1. Dibaca soalnya dulu. Benar, diulangi. Yang keras ya, yang keras. Sebutkan bagian-bagian bunga. Mahkota, kepala sari, kepala putih, bintang sari, tangkai putih, kelopak, dasar bunga, berhenti, tangkai bunga. Betul anak-anak? Betul. Ya, terima kasih kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Siapa yang maju mewakili kelompok 2? Ulangi, yang keras, tidak dengar belakang ya. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Proses jatuhnya dari kepala. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Menurut kelompok 2, proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Betul ya? Betul sana? Betul. Berikutnya kelompok 3. Sebutkan jenis-jenis penyebutan. Berikutnya serbuk sari atau benang sari di kepala putih. Ya, betul sekali deh. Kemudian kelompok 4. Yang keras Dani. Ulangi ya nih, yang keras. Apa yang dimaksud dengan perkembangan generatif? Proses perkembangan atau pendidikan acara perkawinan. Perkembangbiakan generatif, proses perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara berkawin. Nah, betul ya anak-anak ya? Iya, betul. Kelompok 5 terakhir maju coba. Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Nah, bentar. Yang keras ya, yang keras. Apa yang dimaksud dengan perkembangan generatif? Proses perkembangan pada tumbuhan dengan cara perkawinan. Gimana? Proses perkembangan pada tumbuhan dengan cara perkawinan. Betul anak-anak? Ada komentar dari kelompok yang lain? Tidak ada? Iya, betul. Silakan duduk. Ya, anak-anak, tadi sudah kalian selesaikan dengan baik. Soal sudah kalian diskusikan. Ya, sekarang sebelum pembelajaran kita ini kita tutup, mari kita refleksi bersama apa yang telah kita pelajari
pada pagi hari ini, sejak pagi sampai sekarang ya. Untuk merefleksi pemahaman kalian, Pak Gandhi punya beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan. Silakan nanti untuk menjawab dengan angkat tangan dahulu ya. Pertanyaan yang pertama untuk kita refleksi sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa bagian yang menarik dari pembelajaran hari ini? Rian. Ya, yang menarik menurut Rian video Pak. Karena dengan mengamati video saya lebih bisa memahami. Ya. Ada lagi? Cesa? Mengamati bunga Pak, dengan mengamati bunga secara langsung saya menjelaskan. Ya. Mengamati bunga menurut Cesa adalah yang menarik. Dengan mengamati bunga secara langsung, Cesa lebih bisa memahami bagian-bagian bunga karena melihat langsung. Ada lagi? Sisil? Ya, perkembangbiakan generatif karena lebih Sisil sehingga tahu cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif. Mungkin ada lagi? Nah, yang angkat tangannya duluan. Bentar, diturunkan dulu. Siapa yang ingin menjawab lagi? Ya, nanti saya beri kesempatan kaki. Wadid. Video Pak Ana. Kan Pak, karena sekarang saya tahu. Jadi suka mulai dari kita sendiri, ada senang dan kesal. Ya, bagus. Apa lagi? Siapa lagi? Hani. Ya. Kemudian saya ingin tahu lagi, berdasarkan yang sudah kita pelajari, apa manfaat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Ya, apalagi? Tumbuhan agar tidak punah. Ya, apalagi? Kaki. Tumbuhan agar dapat melestarikan jenisnya. Ya, apalagi? Sudah? Ya. Kemudian, menurutmu, apakah penting pembelajaran perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini? Betul sekali. Ya, itu anak-anak ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari bagian-bagian bunga. Ada yang mengamati dengan gambar, ada yang keluar mencari bunga asli, kemudian kalian bawa ke kelas, kalian amati bagian-bagian bunga. Setelah itu kalian juga tadi mengamati video apa namanya?
perkembangbiakan generasi dengan video. Kemudian kalian juga sudah mempelajari tentang penyerbukan, macam-macam penyerbukan. Yang suka video sudah saya tampilkan video. Yang suka dengan gambar, saya sediakan gambar. Kalian mengerti dengan gambar macam-macam penyerbukan. Terus tugas tadi sudah cukup bagus. Ada tugas yang mengerjakan tugas dengan minat masing-masing. Ada yang suka gambar, jadi digambar macam-macam penyerbukannya seperti ini tadi, cukup bagus gambarannya. Kemudian ada lagi yang berupa tulisan, ya, yang berupa tulisan. Satu karangan, ya, seperti ini. Temanmu ini juga sudah bagus. Ada juga yang menyampaikan secara lesan. Jadi ada 3 macam yang berbeda. Bapak Gadi harapkan pembelajaran pada pagi hari ini dapat diterima. Kedepannya jangan mudah terlupakan. Kalau harap pengalaman belajar kali ini dapat dibawa, ada manfaatnya untuk kedepannya untuk lebih baik lagi. Dan anak ya, belajar terus anak-anak, meskipun sekarang bulan puasa, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa? Dalam perjalanan ke rumah masing-masing, naik sepeda maupun jalan, tidak ada gangguan suatu apapun, biar selamat sampai rumah. Silakan dipimpin untuk berdoa. Silakan bukunya untuk dimasukkan terlebih dahulu. Silakan berkemas dahulu sebelum kita berdoa. Sudah, silakan ya. Bersiap-siap damai. Hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan kalau naik sepeda. Satu-satu, jangan dua-dua berjajar ya, karena jalan sangat ramai sekali ya. Dan bagi yang berpuasa, sampean ojo dolan, jangan bermain. Nanti kalau pulang sekolah, silakan untuk istirahat. Jaga kesehatan, jaga stamina agar sampai akhir bisa melaksanakan puasa dengan 1 bulan penuh. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.